Orang terkaya hanya karena niat baik, membiayai seorang siswa miskin dari desa, dan mendorongnya untuk giat belajar. Tak disangka, tindakan ini justru disalahartikan oleh gadis itu sebagai isyarat cinta ala kisah membina hubungan sejak kecil. Dia sama sekali tak tahu, dirinya hanyalah salah satu dari ribuan siswa yang dibiayai si orang terkaya. 3 tahun kemudian, dengan bantuan orang terkaya, gadis itu berhasil lulus kuliah dengan lancar. Dia dengan penuh percaya diri mengira, dirinya akan segera menjadi nyonya orang terkaya. Kebetulan ayahnya saat itu kalah judi dan kehilangan rumah. Keluarganya pun terlunta di jalan. Gadis itu langsung memutuskan mencari orang terkaya untuk mencarikan tempat tinggal bagi keluarganya. Dia pun mengangkat telepon dan meneleponnya. Saat itu orang terkaya sudah lupa siapa dia. Baru setelah diingatkan asistennya dia teringat bahwa itu adalah siswa miskin yang pernah dia biayai. Lalu dengan agak terpaksa dia menerima teleponnya. Begitu gadis itu mulai bicara, dia langsung meminta orang terkaya mencarikan tempat tinggal. Saat orang terkaya masih bengong, asisten menyarankan, akhir-akhir ini kekurangan pembantu untuk merawat nyonya tua. Kenapa tidak mencoba mereka saja? Mendengar itu, orang terkaya mengirimkan alamat rumah kepada si gadis, memintanya untuk menemui kepala rumah tangga setibanya di sana. Dia sama sekali tak menyangka. Keputusan ini hampir menimbulkan bencana besar. Sementara gadis itu justru salah paham, mengira ini adalah sinyal bahwa orang terkaya menerimanya. Sekeluarganya pun langsung girang bukan main. Mereka lalu tiba di komplek villa tempat orang terkaya tinggal. Satpam yang melihat mereka tak dikenal pun meminta mereka mengisi daftar tamu. Tak disangka gadis itu yang mengira dirinya nyonya orang terkaya, langsung menampar satpam itu, dan memaki bahwa dia adalah anjing penjaga yang buta mata. Tanpa menunggu reaksi, dia membawa keluarganya menerobos masuk. Sampai di depan pintu villa, melihat pintu tertutup rapat, gadis itu langsung kesal. Dia maju dan mengetuk keras pintu itu. Tak lama kepala rumah tangga pun membuka pintu. Dia pun paham bahwa gadis itu adalah pembantu baru, namun malah ditampar di tempat oleh si gadis. Dia mempertanyakan beraninya kepala rumah tangga bicara seperti itu pada nyonya orang terkaya. Lalu gadis itu membawa keluarganya masuk dengan santai. Melihat itu kepala rumah tangga segera menelepon asisten pribadi untuk memastikan identitas si gadis. Namun sebelum asisten selesai bicara, orang terkaya memotongnya. Mendengar hanya separuh informasi, kepala rumah tangga pun salah paham mengira gadis itu adalah tunangan orang terkaya. Begitu mereka masuk ke rumah, langsung membuat keadaan jadi kacau balau. Adik laki-laki si gadis mencuri kunci beberapa mobil mewah milik orang terkaya. Ayahnya memecahkan patung Buddha giok senilai puluhan juta. Ibunya mengenakan kipao koleksi nyonya tua. Kepala rumah tangga buru-buru mengingatkan betapa berharganya barang-barang itu. Namun gadis itu malah menyiramkan segelas anggur merah kepadanya. Saat itu juga, keributan mereka membuat anjing kesayangan peninggalan tuan tua untuk nyonya tua terkejut. Kepala rumah tangga menjelaskan bahwa anjing itu mengerti manusia. Mungkin ia datang untuk mengingatkan mereka agar lebih tenang. Namun gadis itu alergi bulu anjing. Langsung melemparkan gelas kaca ke arahnya. Merasa ada yang tidak beres, anjing itu pun menerjang ke depan. Ayah si gadis melihatnya, menarik anak lelakinya mengambil tongkat bisbol untuk memukul mati anjing itu. Kepala rumah tangga maju menghalangi. Namun malah dipukul dengan botol anggur oleh gadis itu hingga jatuh. Ibu si gadis masih saja memaki kepala rumah tangga di sampingnya. Melihat keluarga yang begitu arogan dan semena-mena, kepala rumah tangga segera diam-diam menelepon asisten pribadi. Namun belum sempat menjelaskan, dia sudah dibuat pingsan oleh adik laki-laki yang datang. Orang terkaya pun segera sadar ada yang tidak beres. Lalu buru-buru bersama asisten pulang ke rumah. Kebetulan nyonya tua saat itu keluar dari kamar, melihat sekumpulan orang asing yang menerobos masuk. Dia pun bertanya dengan heran siapa mereka. Gadis itu langsung memasang senyum manis, mengaku sebagai tunangan orang terkaya. Melihat pelayan di samping mengangguk, nyonya tua pun tak lagi curiga. Lalu mengundang mereka makan bersama. Begitu nyonya tua